Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husainudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Gunung Amuk, Kabupaten Lombok Tengah. Sekarang saya bersama Ibu Kepala Sekolah. Perkenalkan, nama saya Reni Fajriana SPD. Saya adalah PLT Kepala Sekolah dari SDN Montong Geria, Kecamatan Batu Liang, Kabupaten Lombok Tengah. Kebetulan saya adalah alumni GP Angkatan 9. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Saat ini saya mengganggu aktivitas Ibu dalam rangka wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi pemimpin. Bisa kita mulai? Bisa ketemu lagi. Oke. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Jadi selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang apakah itu kasus dilema etika atau rujukan moral, terlebih dahulu saya menganalisis gitu ya, apakah di dalam kasus tersebut mengandung kebenaran lawan kebenaran atau kebenaran melawan kesalahan, hal yang salah gitu. Artinya kalau dia dalam kasus tersebut kita menghadapi kasus benar lawan benar, itu adalah kasus dilema etika. Tetapi kalau di dalam kasus tersebut atau masalah tersebut ada benar dan melawan salahnya, berarti itu kasus rujukan moral. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan? Jadi selama berada di sekolah ini, saya mengambil keputusan itu berdasarkan prinsip pengambilan keputusan yang pernah saya pelajari dalam pendidikan guru. Di sana ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang berpihak, pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan aturan ya, berdasarkan aturan, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil akhir. Dan langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mengenai prosedur atau langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan ini, di dalam pendidikan guru penggerak ini kami dapat ilmu bahwa rujukan dulu paradigma dari pengambilan keputusan, di mana ada 4 paradigma ya di sana, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dilanjutkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Artinya ketika menghadapi kasus, maka kita harus menganalisis dengan 9 prinsip pengambilan keputusan. Di dalam langkah yang 9 itu terdapat prinsip dan paradigma di dalamnya. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika, hal-hal yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan itu, pertama adalah saya harus menganalisis dulu kasus tersebut apakah berpihak pada murid atau tidak. Jadi itu yang paling utama, saya harus berpihak pada murid atau sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian prinsip kebersamaan juga ya. Jadi keputusan itu tidak bisa saya ambil secara langsung sendiri, tapi harus diperhatikan kesepakatan dari teman-teman ya, atau bermusyawarah. Menurut saya itu. Dan hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika ini tentu adanya aturan-aturan ya, aturan-aturan dari atas gitu. Dimana kalau saya contohkan itu seperti mengenai kelulusan siswa kelas 6 gitu, atau kenaikan kelas dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Jadi dimana kalau kita lihat dari aturan mengharuskan kita untuk menaikkan semua siswa gitu. Jadi siswa itu tidak boleh tidak naik. Tapi kembali lagi ke kenyataannya gitu. Kenyataannya yang harus kita hadapi, di sana kita harus berpikir keras antara mengikuti aturan atau mengikuti kejujuran gitu, kejujuran dan realita yang ada di sekolah. Jadi tantangannya seperti itu menurut saya.
Ya, itu keadilan lawan Ya. kejujuran. Ya, keadilan PS kejujuran, kemudian bisa juga kemanusiaan, rasa tanggung jawab. Ya, itu larinya ke paradigma ya, paradigma pengambilan keputusan. Terus apakah ada ibu memiliki sebuah apa namanya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan tepat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Jadi untuk kasus dilema etika ini karena dia kasusnya benar melawan benar, jadi pengambilan keputusannya itu tidak bisa secara langsung. Itu menurut saya ya, tidak bisa secara langsung karena kita perlu menganalisis apakah dan apa dampak-dampak dari pengambilan keputusan yang sudah kita ambil. Jadi untuk mengetahui atau meminimalisir dari dampak tersebut, saya harus menganalisis melalui 9 langkah yang pernah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. 9 langkah tersebut misalnya kita harus tahu dulu mana nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut, siapa saja yang terlibat, kemudian fakta-fakta yang relevan dan seterusnya gitu ya, sehingga kita juga harus menguji regulasi ya, regulasi publikasinya gitu, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi gitu. Intinya pengambilan keputusan itu benar-benar tidak merugikan diri kita maupun orang lain. Dan yang pertanyaan selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa ya selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika ini memang tidak sembarang ya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini, hal-hal yang mendorong menurut saya yang membantu dalam pengambilan keputusan ini, kita tentunya harus tahu dulu tupoksi kita sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru gitu. Lalu kita sudah tahu tupoksi kita, maka kita jalankan sesuai tupoksi. Selain itu kita juga harus tahu SOP dalam bekerja. Jadi jangan sampai kita melanggar. Nah, melanggar berarti merugikan diri sendiri. Yang ketiga menurut saya mengetahui ilmunya, seperti ilmu yang sudah didapatkan di pendidikan guru penggerak ini ya, 9 langkah dalam pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan dan paradigma pengambilan keputusan. Itu tentu sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Dan pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapat, yang petik dari pengalaman mengambil keputusan di dilema etika? Pelajaran apa yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan ini? Menurut pribadi saya, yang pertama ya, di sini saya ada tiga manfaat gitu ya yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah saya jadi mengetahui bahwa pengambilan keputusan itu tidak bisa kita lakukan dengan cepat, tapi harus berpikir dulu, mengetahui langkah-langkahnya dulu. Artinya berpikir lambat dalam pengambilan keputusan itu lebih baik daripada berpikir cepat. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri gitu ya. Kita harus melalui musyawarah, diskusi dengan rekan-rekan sehingga memunculkan keputusan terbaik yang tidak merugikan semua pihak. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan itu harus kita tinjau kembali, kemudian dampak baik dan buruknya kita tinjau secara berkala dan kemudian kita tindak lanjut lagi gitu, untuk direfleksikan. Terima kasih Bu atas waktunya yang mungkin sangat mengganggu. Tidak apa-apa. Oke, sekian wawancara saya kepada Ibu Reni Fajriana selaku PLT Kepala Sekolah SD Negeri Multungrian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husein, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Gunung Amuk, Kabupaten Lombok Tengah. Sekarang saya bersama perkenalkan, nama saya Zaidul Khairi SPD. Saya adalah kepala sekolah SD Negeri Gunung Amuk, Kecamatan Batu Kuliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik.
Maaf mengganggu waktunya nih kita ya. Ya. Sekarang yang mau wawancara tentang bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sudah siap Pak? Siap. Pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Antara bujukan moral maupun dilema etika. Jadi dalam saya menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah, tentunya kita harus mempunyai langkah-langkah di dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus. Adapun langkah yang saya ambil adalah dengan melihat pola masalah, kemudian muasal dari masalah itu. Asal-masalah itu kadang-kadang bisa dari guru murid ya. Ya, jadi masalah itu bisa saja timbul dari siswa. Kemudian masalah itu bisa juga timbul dari guru. Ya. Nah, jika terjadi dua dilema antara misalnya guru dan murid atau guru dengan guru melakukan ada masalah, kira-kira Bapak itu melakukan seperti apa? Itu menentukan itu apa itu dilema atau bujukan moral. Ya. Jadi di dalam saya menentukan masalah itu, tentunya kita harus melihat dulu apakah masalah itu termasuk di dalam masalah yang berkaitan dengan dari guru itu sendiri atau masalah misalnya siswa. Ya, yaitu dengan cara kita harus bermusyawarah dengan baik itu guru, kemudian komite sekolah sebagai wakil orang tua di sekolah, kemudian sebagai pembina kita yaitu Bapak pengawas pembina yang ada di kecamatan. Berdiskusi ya. Ya, kita mengadakan berdiskusi atau mengadakan rapat ya, untuk memecahkan suatu masalah. Bagaimana kita harus mengatasi masalah. Terus bagaimana Bapak menghilangkan putusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus tersebut? Bagaimana diskusi, musyawarah itu melibatkan semua pihak jadinya ya Pak ya? Ya. Contohnya misal kasus apa? Contoh kasus yang pernah kita ada di sini adalah bagaimana kita memutuskan salah satu siswa atau siswa kita, apakah kita akan menaikkan ke tingkat yang lebih tinggi atau kita akan tetap tinggal di kelas, artinya tidak naik kelas di tahun-tahun ajaran. Dia kira-kira kenapa misalnya kalau dia tidak naik kelas di kelas bawah misalnya? Kenapa misalnya dalam rapat dia misalnya kenapa dia tidak naik kelas, kenapa ada alasannya? Oh ya, jadi ada kasus di sini bahwa anak kita ini kalau kita mau naikkan kelasnya, tetapi di dalam pembelajaran terutama misalnya membaca itu masih kurang sekali ya. Sedangkan teman-teman yang lain sudah bisa membaca. Nah, di sini ada apakah dia punya problem dalam dirinya sendiri anak tersebut atau ada faktor dari luar. Nah, itu yang harus kita identifikasi ya. Nah, ketika dia tidak bisa membaca ya, terus dia naik kelas atau kita setelah diskusi atau musyawarah ada wali kelasnya mengatakan dia tidak mau naik kelas misalnya karena tidak bisa membaca. Nah, jadi setelah diskusi kira-kira keputusan yang diambil bagaimana? Jadi keputusan yang saya ambil adalah
dengan melalui musyawarah dengan memberikan keterangan ini ada segi positifnya. Kalau kita menaikkan kelas, segi positifnya adalah anak itu akan kita berikan pembelajaran tambahan. Kita memberitahukan ke guru kelas berikutnya, misalnya di kelas 2, kita memberikan catatan bahwa anak ini di dalam membaca masih kurang, dan untuk itu perlu perhatian khusus. Kalau kita kalau kita menaikkan, dan kita juga memanggil orang tuanya. Seperti yang sudah saya lakukan, kita memanggil orang tuanya yang anak-anak kita yang masih kurang dalam membaca. Kemudian kita memberitahukan bahwa ini loh keadaan anak kita ini kepada orang tuanya. Mohon juga di rumah dibantu di dalam anak kita ini supaya bisa dia membaca di kelas yang ada dengan syarat. Kita beritahukan ke orang tuanya, kita beritahukan orang tuanya bahwa anaknya ini masih kurang dalam membaca. Apakah anak itu kurang perhatian dari orang tuanya? Makanya kita minta ke orang tuanya untuk supaya lebih diperhatikan dalam belajarnya di bimbing dibimbing. Jadi itu kenaikan tapi ada syaratnya. Kita menaikkan dengan syarat anak ini supaya lebih diperhatikan lagi di kelas berikutnya, baik itu dari gurunya maupun di rumah oleh orang tuanya. Itu jalan keluar yang sangat bagus. Pertanyaan ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur langkah-langkahnya. Jadi yang sering kita lakukan prosedurnya adalah mengidentifikasi masalah itu, kemudian kita menganalisis nilai-nilai kebajikan yang misalnya nilai kebajikan itu tentang keadilan, ada kejujuran, tanggung jawab, kepedulian anak kita. Kepedulian kira-kira dalam kasus tadi peduli seperti apa, misal kasusnya anaknya tidak naik kelas atau naik kelas, kepedulian kita seperti apa coba? Jadi anak kita ini karena umurnya kan tentu di kelas, misalnya kita tinggal anak ini di kelas lama atau di kelas 1, kita tidak naikkan ke kelas 2, maka akan timbul masalah juga. Baik itu dari segi mental anak ini, kalau dia tahu dirinya belum, tapi semakin mundur nanti. Kalau naik kelas tidak naik kelas. Itu yang menjadi, jadi kita panjang jadinya panjang. Umur. Itu kita harus dari segi kepedulian harus kita tingkatkan. Soal 4 ini, apa hal-hal yang selama Bapak ini anggap efektif dalam mengambil keputusan atau pada dasarnya mengatakan? Jadi kita harus menentukan prinsip dalam menyelesaikan masalah yang harus artinya berbasis kepada bagaimana menguntungkan kepentingan anak. Pihak pada murid jadinya kan? Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan menurut Bapak? Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa tantangan di sekolah memang sangat banyak dan perlu jalan keluar yang harus untuk kepentingan bersama, baik itu siswa itu sendiri maupun guru. Itu harus dipertimbangkan. Itu sebagai pertimbangan kita. Apakah sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya misalnya Anda jalankan prosedurnya kira-kira manfaatnya seperti apa?
manfaat dari yang dapat dari itu, dari penyelesaian masalah kasus dilema ini? Nah, jadi manfaat yang bisa kita ambil dari penyelesaian masalah dilema etika ini adalah bahwa kita harus memperhatikan kepentingan semua pihak. Semua pihak ya. Jangan ya, satu pihak saja, Satu pihak, ya, ya. hanya siswa saja atau guru saja, Guru saja, ya. dengan guru saja. Jadi semua kita Untuk harus kepentingan bersama. untuk kepentingan bersama. RTL juga ya, rencana tindak lanjutnya juga ya, Ya, harus kita rencana bagaimana kita buat, iya kita buat jadwal jadwal ya. pelajaran ini supaya anak ini kedepannya bisa paling tidak menyamai teman-teman saya yang di kelas atas, di kelas 2 Kelas 2 ya. itu yang target, walaupun harus kita punya target Ya, agar anak ini bisa sejajar dengan teman-teman. Target ke depan dengan program individu ya. Ya. Individu, ya. Kita Salah satu berkolaborasi ya. Bersama rekan guru, siapa yang tidak ada jam, dia yang bimbing gitu ya. Ya, itu Bapak juga sering bimbing ya di sini. Iya. Itu salah satu bentuk kepemimpinan Pak ya. Kita atur sedemikian rupa supaya anak ini bisa seperti teman-teman yang lain. Jadi sudah selesai nih Pak wawancaranya. Terima kasih atas waktu Bapaknya. Oh, iya, Linggis, sama-sama. ya Bapak sudah mengambil keputusan yang benar di sini kasus-kasusnya antara mungkinnya anak yang tidak bisa membaca naik kelas tapi kita perlu bimbingan khusus. Iya. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, sekian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Amuk, Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husainuddin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Gunung Amuk, Kabupaten Lombok Tengah. Sekarang saya bersama perkenalkan nama Ahyar, PP CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus Kepala Sekolah SDN Tanah Bengan. Oh, maaf mengganggu nih. Ya, nggak apa-apa. Saya sekarang ingin mewawancari Bapak terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak yaitu di DK ya, Desa Keterusan, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai bisa kita mulai Pak? Bisa. Silakan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dudukan moral? Baik. Jadi seperti ini Pak Hussein ya. Jadi kalau dalam hal ini saya tentu akan mengidentifikasi sebenarnya di dalamnya itu apakah ada yang benar, ada yang salah, atau benar semua, atau malah salah semua. Artinya jika benar semua, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Tetapi jika ada salah satunya, bisa jadi itu adalah dudukan moral. Itu Benar dan seperti itu ya. Benar dan salah itu dudukan moral ya? Iya, jadi seperti itu dalam mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang ada Di sekolah tentunya ya. yang di sekolah. Betul. Jadi seperti itu. Terus, baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau dua sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, jadi kalau dalam hal ini tentu saya mempertimbangkan gitu ya, maslahat untuk tentu mempertimbangkan yang lebih banyak. Saya mengambil kebijakan untuk yang dampaknya maslahatnya yang lebih banyak. Tidak bisa kita mengambil yang menguntungkan salah satu pihak. Jadi seperti itu. Dari kepentingan Iya. warga. Jadi melihat sekolah. maslahatannya sebelum mengambil keputusan. Dengan diskusi atau musyawarah. Iya.
Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menangani masalah atau kasus-kasus di sekolah? Jadi kalau saya sih modelnya adalah tentu dengan mengumpulkan informasi Ya. dari semua pihak. Jadi tidak cukup dari satu pihak saja. Saya mengambil informasi gitu. Jadi sebelum mengambil keputusan itu harus menggali dari dua belah sisi. Ya. Artinya itu untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi seperti itu modelnya kalau saya. Ya, pengambilan keputusan Iya. harus dianalisis dulu. Iya, jadi ada analisis dulu. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika misalnya? Ya, jadi kalau dalam hal ini kan seperti tadi mengumpulkan informasi terlebih dahulu, jadi tidak langsung gitu saya mengambil keputusan. Kita itu dulu ya, musyawarah dulu, kemudian artinya dalam mengambil keputusan itu pada saat kondisi yang memang bagus gitu. Jadi tidak serta-merta pada hari itu kita langsung mengambil keputusan. Ada Sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. programnya. Ya, jadi seperti itu. Terus hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang dalam namanya kita mengambil keputusan tentu kita ada dua sisi. Ada enak tidak enaknya gitu kan. Ada perasaan, artinya dalam kita mengambil keputusan ada satu sisi atau satu pihak yang merasa Tidak. ya, artinya dalam mengambil keputusan itu tentu sifatnya kepentingan yang sifatnya luas. Ya, luas. Kepentingan bersama ya. Tidak mementingkan keputusan yang sifatnya untuk personal, individu, ya. personal atau individu. Jadi seperti itu. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau prosedur atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi kalau sebenarnya tergantung daripada kasusnya kemana kan, seperti ini gitu ya, di dalam mengambil keputusan itu kita melihat efeknya. Efeknya ya. Gitu. Efek jika terlalu besar maka kita tidak bisa mengambil keputusan saat itu juga. Artinya melihat dampak gitu, sebelum mengambil keputusan itu seperti itu. Banyak dulu ya. Iya, Banyak dampak, apakah iya. besar apa Jadi tidak semata-mata kita putuskan saat itu. diuji lah. Iya, jadi seperti itu. Di dalam menangani kasus, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor Ya, jadi kalau dalam hal ini pengalaman ya. pengalaman ya. Pengalaman dari kasus-kasus yang kita pilih, misalnya hari ini ada kasus gitu ya. Tentu kita berkaca dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya, seperti apa penanganannya, penyelesaiannya. Jadi berkaca dari pengalaman. Pengalaman ya. Itu pengalaman itu guru yang terbaik. Iya, betul. Jadi untuk siapa tahu kasus itu sama dengan yang sudah terjadi sebelumnya. Terus yang terakhir ini Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik atau pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi seperti ini, ya, dalam kita mengambil keputusan itu kan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Iya. Itu pasti dalam kebijakan itu ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang menerima dan tidak menerima. Dan itu adalah memang sebuah konsekuensi dari Pro kontra gitu. Iya, selalu akan ada seperti selalu. itu. Itulah dinamika kehidupan sebenarnya. Kemudian selaku pemimpin gitu kan, tentu prinsip kita mengambil keputusan itu adalah kebijakan bersama, kepentingan bersama. Itu sifat yang paling kita dominankan sebenarnya, tanpa memihak satu atau dua orang atau individu. Jadi artinya bukan itu kepentingan bersama. Kepentingan bersama dan yang terbaik ya. Ya, itu jadi Walaupun mengandung pro kontra, tapi tetap untuk kepentingan Iya. bersama. Oke. akan selalu ada seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Hairi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.